kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doanya. Sebelumnya dilihat dari ini sudah alhamdulillah sudah ada peningkatan. Minggu kemarin baru 20 anak, sekarang sudah 33 anak yang masuk ya. Oke, saya kemarin sudah mengirimkan pula bahan ajar dan LKPD untuk mapel Mayop seharusnya kita praktek. Ya, makanya kenapa saya ada Google Meet kali ini tujuannya supaya kalian paham apa sih bagaimana sih mapel Mayop itu seharusnya kita pelajari. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, Ya, Bu. ya pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Saya, Bu. Ya. Saya daftar akun atau info. Oh iya, betul. Tentang daftar akun baik secara manual maupun setelah ini kita di sini akan membahas tentang saldo awal, input saldo awal, kemudian kita akan membahas tentang link account. Potensi dasarnya ada kita tetap menganalisis dasar akun untuk perusahaan dagang dan mengisi daftar akun untuk perusahaan dagang ya. Untuk materi pokoknya yang kita akan bahas adalah saldo awal akun dan link account. Oke, jadi entry saldo awal, kemudian kita akan bahas link account untuk banking, lalu link account untuk sales, lalu link account untuk purchase. Oke. Bagaimana sih cara mengentry neraca saldo awal pada Mayop? Yaitu caranya, yaitu klik setup, kemudian klik balance, lalu klik count opening balance. Jadi gini, saya akan praktekkan dulu sebentar. Nah, pada saat pengisian ini ada beberapa akun kontra. Maksudnya akun kontra itu bagaimana? Yang dimaksud akun kontra itu di mana ketika diisikan itu harus diberi tanda minus. Kita lanjut, yaitu kita mengisi atau kita memasukkan namanya link account. Nah, link account itu kemarin saya tadi sudah menjelaskan ada 3, yaitu untuk banking, ya, kemudian untuk sales, lalu ada untuk purchase. Kamu bisa lihat di sini langkah-langkah link account untuk banking, yaitu yang pertama klik setup, lalu klik link account, lalu klik account and banking account. Nah, ini juga sama, tergantung daripada kebijakan akuntansinya, tergantung dari perusahaannya. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut ke langkah berikutnya. Saya, Bu, saya mau tanya, sebelumnya udah pernah lihat video di YouTube. Nah, pada saat tadi yang paling bawah kan diganti kalau diklik itu kan videonya lalu itu kenapa, Bu? Oh ya, maksud kamu ya waktu diganti cash in bank kenapa nggak muncul? Nah gini, faktornya adalah akun cash in bank kamu, itu account type-nya belum diganti menjadi bank, jadi kemungkinan bisa masih order aset. Mau tanya, Bu, saya terjemahkan asal ya, Bu. Iya. Kan artinya akun harta untuk transaksi piutang ya, Bu. Iya, betul. Jadi di sini akun receivable. Oh iya, betul. Betul sekali, tadi diisi dengan account receivable. Nah, kemudian di bawahnya itu ada bank account for customer service, artinya akun bank untuk penerimaan dari customer, itu kita menggunakan akun cash in bank gitu. Nah, kemudian ini ada 4 kotak yang perlu dicentang. Nah, Bu, centangnya kapan? Pada saat apa? Ya, kalian harus melihat kebijakan akuntansi untuk mengerjakan ini. Siapa salah satu yang bisa membacakan? Ada di bahan ajar kemarin. Saya, Bu. Ya, siapa ya? Putriani Satun. Oke, Putriani Satun, silakan. Setiap penjualan akan diperhitungkan cut out 10% dari nilai penjualan. Termin pembayaran 210, N per 30. Pelunasan piutang dalam masa diskon akan memperoleh potongan dan mengurangi nilai piutang yang diterima. Ya. Lalu? Yang pembayaran piutang dagang dikenakan 1% dari nilai piutang dagangnya. Ya, terus? Untuk penjualan yang dikenakan VAT diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak standar. Jika pelunasan dilakukan
dalam masa diskon, maka VAT tidak diperhitungkan lagi. Ya, oke, terus? Harga item yang tertulis dalam faktur penjualan belum termasuk VAT out. Ya. Yang terakhir, setiap penjualan tunai akan mendapatkan harga khusus. Oke, terima kasih sudah membacakan di PowerPoint bahwa di iChart Fake on Sales itu artinya apa? Itu adalah pengenaan biaya angkut penjualan, ya, biaya angkut penjualan. Nah, di kebijakan ada atau tidak? Kalau tidak ada, berarti tidak perlu dicentang. Ingat-ingat ya, kalau tidak ada, tidak perlu dicentang dan akunnya tidak perlu diisi, gitu, ya. Namun jika ada muncul biaya angkut ditanggung oleh pembeli misalnya, gitu. Berarti iChart Freight on Sales itu dicentang dan diisi freight collected. Kedua, yaitu iTrack Deposit collected from customer deposit. Deposit itu hubungannya dengan uang muka. Nah, ada nggak kebijakan bahwa customer itu membayarkan uang muka terlebih dahulu? Kalau tidak ada, tidak perlu dicentang. Namun, kalau ada kebijakan pelanggan membayar uang muka sebesar 50% dari total pembayaran misalnya. Kebijakannya seperti itu. Berarti iTrack Deposit collected from customer itu dicentang. Diisi akun apa, Bu? Diisi akun customer deposit. Gitu. Ya. Lalu yang ketiga, I give discount for early payment. Itu kaitannya dengan potongan penjualan atau diskon ya. Nah, untuk mengatur ada diskon atau tidak bagaimana? Kamu bisa lihat terminnya kan 2/10 N/30. Nah, akhir I assess charge for late payment, artinya pengenaan denda keterlambatan pembayaran, gitu. Payment dicentang dan diisi late fees collected, gitu, ya. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke. Nah, saya akan bahas tentang purchase. Oke, klik account for purchase payable. Caranya masih sama, klik setup, kemudian klik link account, lalu klik purchase. Nah, kita diisi. Itu pun juga tergantung kebijakan, ya, tergantung daripada kebijakan sama dengan tadi penjualan. Bedanya nanti ini di pembelian. Nah, perbedaannya di mana? Biasanya terlihat yang pertama itu ada liability account for tracking payable. Akun kewajiban untuk transaksi utang diisi akun payable. Kemudian bank account for paying bills itu diisi cash in bank. Lalu biasanya sama kebijakannya hampir sama dengan penjualan, adanya biaya angkut pembelian. Kalau ada biaya angkut pembelian, I pay freight on purchase, itu diisi, dicentang. Kalau ada biaya angkut pembelian, biaya angkut freight paid, gitu. Nah, ada pula kalau misalnya ada denda terlambat, berarti yang bagian paling bawah itu yang I pay charge for late payment, itu nanti akan dikenakan biaya terlambat membayar utang, yaitu diisi late fee paid. Apa yang saya sampaikan sudah paham? Jelas sudah paham. Oke. Nanti kalian bisa simak di LKPD yang sudah saya share di Google Classroom, ya, dikerjakan. Nanti silakan dikirim. Nah, sebelum pembelajaran. Jadi langkah setelah membuat daftar akun adalah link akun. Caranya klik sub, lalu pilih link akun, lalu ada 3 yang perlu kita ini, yaitu yang pertama account and banking account. Dan semua itu diisi berdasarkan masing-masing kebijakan perusahaan. Oke, terima kasih Etik sudah menjelaskan, ya, menyimpulkan pembelajaran kali ini. Oke, baik. Sebelum sudah disimpulkan pembelajaran kali ini, nah, materi berikutnya ya nanti kita akan bahas di pertemuan depan, yaitu kita akan lanjut bagaimana kita membuat kartu utang dan piutang, membuat daftar customer dan supplier dan saldo awas customer dan supplier.
biasa dalam pelajaran ini saya akan nge-share bahan ajar dan kami untuk pertemuan berikutnya. Sebelum diakhiri, silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doanya. Berdoa mulai. Saya. Iya. Terima kasih saya. Oke, jangan lupa tadi menggunakan masker ketika pergi keluar rumah, jaga jarak, kemudian mencuci tangan. Oke, terima kasih anak-anakku. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.